Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Susanti dari kelas PAI 4G YIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Saya berasal dari Toboli, Bangka Selatan, dan saya alumni dari SMA Negeri 1 Toboli, Bangka Selatan. Pada video kali ini, pastinya saya akan memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman semua mengenai mata kuliah orientasi baru dan inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Yudi Safitroh, yaitu tentang tafsir Quran Surat Al-Ankabut ayat 40 beserta korelasinya terhadap pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulla khadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Artinya, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke tafsir Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Tafsir menurut Quraisy Shihab, yaitu maka setiap umat yang mendustakan rasul-rasul mereka dimusnahkan Allah karena kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Sebagian dari umat-umat ini dihancurkan dengan angin kencang yang menghujani mereka dengan bebatuan. Sebagian lainnya dengan suara keras yang menggelegar dan memusnahkan. Sebagian lainnya dibenamkan dalam bumi, dan sebagian yang lain ditenggelamkan di laut. Azab ini bukanlah karena kezaliman Allah terhadap mereka, tetapi karena kekufuran dan perbuatan dosa mereka. Lalu, tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa Allah membinasakan umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul dengan menurunkan bermacam-macam azab. Apa saja? Di antaranya yang pertama, angin yang sangat kencang dan membawa batu yang didatangkan kepada kaum Ad. Mereka menantang Nabi Hud dengan mengatakan, "Siapakah gerangan yang lebih kuat dan berkuasa lagi dari kami?" Kesombongan mereka dibalas Tuhan dengan mendatangkan angin sehingga mereka mati bergelimpangan. Allah juga berfirman dalam ayat lain yang menjelaskan tentang siksaan itu, yakni dalam Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8 yang artinya, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Lalu yang kedua, suara mengguntur yang memecahkan anak telinga. Siksaan ini diturunkan kepada kaum Samud. Mereka masih membangkang, tidak mau beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Tiba-tiba mereka dipingsankan lalu mati oleh kejutan suara yang mengguntur yang dahsyat sekali. Allah juga menjelaskan dalam Quran Surat Al-Haqqah ayat 5 yang artinya, maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Lalu yang ketiga, ditelan bumi. Inilah kisah buat Korun, seorang hartawan. Pada mulanya, ia adalah seorang yang beriman dan patuh kepada Musa alaihissalam. Kemudian setelah kaya, ia menjadi sombong dan durhaka. Ia berbuat kemungkaran melampaui batas. Lebih dari itu, ia tidak mau menyerah zakat sebagai kewajiban harta kekayaan bagi orang kaya. Karena kecongkakan ini, Allah menyiksanya. Tanah sekitar Korun berpijak, berguncang, runtuh, dan secara berangsur menelan tubuh Korun sampai lenyap sama sekali dari permukaan bumi. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 81 yang artinya, maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Lalu yang keempat, ditenggelamkan ke dalam air. Inilah sisaan
untuk umat Nabi Nuh alaihissalam seluruh hartanya bersama seluruh hartanya. Selain umat Nabi Nuh alaihissalam, ada Fir'aun beserta bala tentaranya juga tenggelam dalam Laut Merah sebagai balasan atas kesombongan dan sisaan yang mereka lakukan terhadap Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Firman Allah tentang Nuh alaihissalam dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 76-77 yang artinya, dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya. Lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar, dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Teman-teman, demikianlah tafsir dari Quran Surah Al-Ankabut ayat 40 menurut Quraisy Shihab dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kemudian kita akan bahas tentang korelasinya atau korelasi dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 40 ini terhadap pendidikan. Bagaimana korelasinya? Jadi teman-teman, pada surat tersebut itu mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam agar tidak memiliki sifat yang sombong atas harta yang telah kita miliki. Ingat, segala yang kita miliki ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ketika kita sudah berada di atas, maka kita harus tetap rendah hati dan ingat dengan orang-orang yang di bawah kita, serta jangan melupakan sedekah. Karena sebagian harta yang kita miliki adalah milik orang-orang yang lebih membutuhkan. Selain itu, kita juga harus mensyukuri segala nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita berapapun nilainya. Karena dengan bersyukur, insya Allah akan senantiasa menambah rezeki kita. Dan jangan pernah mungkar dari Allah serta perbanyak ibadah. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Don't forget for share, comment, like, and subscribe this video. Thank you.